Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar yukawwirul laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah bila syakkin wa la irtiyab. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Kalau gambaran kaum muslimin sekarang ya, di seluruh dunia, di Indonesia, di seluruh dunia, kaum muslimin sekarang dalam kondisi lemah. Dalam kondisi apa? Lemah. Tidak ada kuasa, tidak ada riasah, tidak ada haibah, terus apa? Berpecah-pecah juga. Sudahlah lemah apa? Berpecah-pecah juga. Sekarang apa kabar kondisi kita di majelis ini? Sudahlah sedikit berpencar-pencar juga gitu. Ya. Baik ya. Masya Allah lagi puasa. Enaknya bersandar nih Pak ya. Masya Allah, kipasnya nyala gitu ya, sambil bersandar, angin sepoi-sepoi, nggak lama ngantuk, bangun-bangun berbuka sih, gitu ya. Baik, yang sama-sama kita ta'zimi, pengurus majelis ta'lim, pengurus masjid, para asatidzah, para guru, para alim ulama, para ketua, para bini sepuh, para rais yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kekhusyuan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikan kami ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berilmu, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat dunia dan akhiratnya, selamat dari keburukan, bala, wabah. Jadikan kami umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena izinmu ya Allah, karena kami mengamalkan sunnahnya Rasulullah, karena kami mengamalkan akhlak dan budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan mudah-mudahan kita semua betul-betul kelak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ya jemaah sekalian. Ramadan keberapa sekarang? Nah, ada yang ke-9, ada yang ke-10 ya. Yang ke-7 nggak ada ya Bu ya? Nah, nggak ada. Insyaallah Ramadan melambangkan kebebasan. Ramadan melambangkan kebahagiaan. Ramadan melambangkan kekokohan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Perang Badar itu di bulan suci Ramadan. Kemudian pembebasan kota-kota dan negeri-negeri yang tadinya mereka pada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibebaskan menjadi negara yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa masuk bulan suci Ramadan, harusnya kita lebih semangat. Harusnya kita lebih bahagia. Harusnya kita lebih kokoh. Harusnya kita lebih semangat lagi insyaallah. Baik. Walaupun ini di tengah hari, di hari ke-9 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah 2026. Tetap kita semangat ya, insyaallah ya. Harus semangat karena boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Baru saja kita mendapatkan kabar ya dari istri tadi di rumah bahwa ada saudari kita, sahabat kita yang qadarullah ma syafa'al, tahun ini disampaikan di bulan suci Ramadan hanya sampai 9 Ramadan saja. Masya Allah, bahagia sekali. Wafatnya di bulan Ramadan di hari Jumat. Wafatnya bulan Ramadan di hari Jumat. Maka kita semua sekarang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan Ramadan ini harus lebih semangat. Harus apa? Harus lebih semangat insyaallah. Siap ya kita belajar hari ini? Ustaz, orang kalau Ramadan mah tawakufan, Ustaz. Kok ini malah ngaji, Ustaz? Kok ini malah ngaji ya? Karena yang kita bahas adalah Al-Quran. Majelis kita ini majelis Quran. Majelis apa? Majelis Quran. Jadi kita harus tetap lanjut. Sampai jam berapa kita hari ini? Sampai iftar? Buka bersama di sini, Bu. Nah, insyaallah. Baik. Kalau ngaji dengan saya itu harus praktek. Harus apa? Nah, biasanya saya akan menunjuk yang ngantuk. Nah, siap-siap yang ngantuk saya akan tunjuk. Siap ya? Insyaallah. Biasanya yang ngantuk itu dia yang ilmunya cepat menyerap. Karena dia fokus. Mata terpejam ya. Tapi hati dan pikiran telinganya tetap aktif. Nah, maka kita akan coba duluan bagi sesiapa saja yang ngantuk insyaallah. Baik. Pertemuan yang pertama kita membahas tentang bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Kita ulang sedikit ya. Kita ulang sedikit. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasanya ahli syurga. Bahasa Arab adalah bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab adalah bahasa yang spesial. Bahasa yang spesial, yang gramatikanya, keilmuannya sangat luas sekali. Sehingga ketika kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita tidak boleh terlepas dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, tentu ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, maka kita juga harus paham bagaimana cara
kita untuk memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentafakuri Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, memahami, menghayati, mengamalkan. Kita harus memulainya dengan kekuatan kita, pemahaman kita, ilmu kita berkaitan tentang bahasa Arab. Nah, dalam hal ini para ulama telah memberikan kemudahan kepada kita. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, maka sekarang sudah ada terjemahnya. Kalau kita nggak bisa tafsirnya bahasa Arab menggunakan bahasa Arab itu sendiri, ya kita bisa menggunakan tafsir yang berbahasa kita. Maka kita kemarin bahas, ya, apa itu tafsir, apa itu takwil, dan apa itu terjemah. Ada yang masih ingat? Kalau tafsir, ya, menurut Imam Az-Zarkashi, tafsir adalah penjelasan makna-makna Al-Quran dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Itu tafsir. Kalau takwil, penjelasan makna yang diambil dari konteks lafal yang dimuat oleh makna yang terkandung dalam Al-Quran. Takwil biasanya digunakan untuk menyingkap makna ayat-ayat yang mutasyabihat, dan penafsiran yang bersifat kontekstual atau bersifat endoterik, batiniyah, baik yang bersumber dari rasio, ra'yu maupun kasyaf. Kalau terjemah hanya pengalihan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kesimpulannya adalah, kalau tafsir dan takwil itu dia lebih luas dibandingkan terjemah. Halo? Kalau takwil dan tafsir dia lebih luas dibandingkan terjemah. Dulu Kementerian Agama menafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Sekarang sudah berubah terjemahan. Laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan. Itu terjemahan. Baik pemimpin maupun pelindung itu maknanya sangat luas sekali. Bagaimana tahu maknanya sangat luas? Itu berasal dari penafsiran dan pentakwilan. Bisa dipahami? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Artinya apa? Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Paham nggak? Seperti itu saja. Kalau artinya seperti itu saja, sedikit sekali dari manusia yang paham. Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan pentelaahan, dibutuhkan penghayatan, dibutuhkan pembelajaran, penelitian di dalamnya, sehingga makna dari dzalikal kitabul la raiba fihi itu sangat luas sekali. Bisa dipahami insyaallah? Bisa dipahami? Baik. Nah, pertemuan kedua ini mudah-mudahan cukup. Kita akan mulai dari sebelum masuk ke Al-Fatihah, kita akan mulai dari al-isti'adzah. Apa? Al-isti'adzah. Apa arti al-isti'adzah? Taunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu aja. Al-isti'adzah artinya thalabul al-'audz. Apa? Thalabul 'audz. Apa Ustaz artinya? Meminta perlindungan. Meminta apa? Bu, nggak usah dicatat. Masih ingat nggak ilmunya? Apa? Masih nggak ilmunya? Masih ingat nggak ilmunya? Betul nggak apa yang saya katakan? Bahwa buku catatannya ketemu lagi di majelis yang selanjutnya lagi? Enggak ya? Enggak ya?
Enggak, di sini mah enggak semua pulang langsung dipelajari semua gitu ya. Boleh dicatat kalau sudah paham. Boleh dicatat kalau sudah paham. Ustaz, ada papan tulis nggak, Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa la yamassuhu illal, enggak apa-apa Ustazah. Apa? Ada papan tulisnya? Ada. Kalau enggak Ustazah, enggak apa-apa Ustazah. Ustazah, nanti pertemuan selanjutnya saja. Ya, pertemuan selanjutnya saja. Baik. Al-isti'adzah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh Al-Qur'an itu disentuh, dipegang ya oleh orang-orang yang tidak suci. Ini pemaknaannya sangat luas sekali. Sebagian ulama mengatakan bahwa mushaf secara zatnya itu nggak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang Islam, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang yang berwudu, yang dia bersih dari hadas besar, hadas kecil. Sebagian ulama mengatakan bahwa la yamassuhu illal mutahharun, ini tidak boleh Al-Qur'an itu dipegang, maksudnya adalah maknawi. Maksudnya adalah maknawi. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas baru boleh mempelajari Al-Qur'an. Ya, baru boleh mempelajari Al-Qur'an. Makna dari ayat ini adalah menggambarkan, memberitahu kepada kita bahwa ada aturannya. Ada apa? Ada aturannya untuk kita bisa bermuamalah dan bercengkerama dengan Al-Qur'an. Salah satu aturannya adalah Allah memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz sebelum kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu. Maka Allah katakan, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca isti'adzah, kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memegang kalamullah, sebelum kita membaca kalamullah, sebelum kita menghayati kalamullah, mempelajari kalamullah. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap hamba Allah yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itu juga berbondong-bondong, berkompi-kompi, bergrup-grup, mereka pasukannya sangat luar biasa. Syaitan menggoda agar si fulan dan fulanah itu, agar hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendapatkan kebaikan. Wabil khusus di sini adalah bacaan Al-Qur'annya. Bisa dipahami semua? Bisa dipahami semua? Tadi dari rumah baca ta'awudz enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin kuat ibu-ibu sekalian untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keinginannya datang ke sini, semakin kuat syaitan menggoda. Betul ya? Masya Allah. Hari ini Ramadan, ada yang sudah khatam. Masya Allah, kayaknya ada di sini ya. Hari ke-9 sudah khatam. Kalau hari ke-9 sudah khatam, berarti seharinya 3 juz setengah. Ada yang seperti itu? Waktu di Rajab, di Sya'ban, Masya Allah, luar biasa. Pokoknya saya ketika Ramadan harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Harus dengan cinta, harus dengan kesadaran, harus dengan rasa, harus khatam banyak supaya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuannya bukan khatam. Ketika masuk bulan suci Ramadan, apa yang terjadi? Baca juz 1, buka halaman pertama, baru halaman pertama sudah dipegang-pegang tuh halaman kedua, ketiga. Oh, masih banyak ya. Masih apa? Masih banyak.
Ada yang seperti itu? Nggak ada, di sini nggak ada, di sana yang ada Ustaz. Masya Allah, karena wa lam yasha'lam. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada. Dan tidak akan mampu setiap manusia untuk menjalani ibadah, menjalani kehidupan di dunia ini, kecuali atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus di sini adalah membaca Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam surat An-Nahl ayat 95, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau wahai Muhammad dan umat-umatnya Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Permasalahannya sekarang ini, sering sekali kita melakukan ibadah itu. Sering sekali Pak, sering sekali melakukan ibadah itu tanpa cinta, tanpa rasa, tanpa kekhusyuan, sehingga selesai dari ibadah itu tanpa bekas juga, tanpa juga. Duduk di sini nih, kalau bukan karena cinta, kesadaran, keyakinan, keimanan, nggak betah duduk di sini. Percaya sama saya. Betul nggak? Betul nggak? Jasadnya di sini, pikirannya kemana-mana. Maka kita sama-sama dulu baca a'udzubillahi minasyaitonir. Sering sekali ritual ibadah kita kosong. Apa? Kosong, tidak membekas, nggak ada chemistry-nya, nggak ada zukurnya, nggak ada cintanya, nggak ada kesadarannya. Nggak ada apa? Kesadarannya. Lewat aktivitas itu, lewat juga nggak membekas. Sama dengan Ramadan ini. Ramadan karena ritual, Ramadan karena kebiasaan, tilawah juga karena ikut-ikutan. Oh biasanya Ramadan itu apa ya? Biasanya Ramadan itu apa ya? Oh biasanya Ramadan tilawah. Oh karena teman-teman tadarus, saya tadarus juga. Tapi karena teman-teman, karena kebiasaan, bukan karena cinta, bukan karena rasa, bukan karena kesadaran bahwa itu adalah perintah dari Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama baca ta'awudz. Yuk saya contohkan, biasanya orang baca ta'awudz nggak ada rasanya, nggak ada apa? Wah saya mau cepet-cepet nih baca surat Al-Anfal, saya mau cepet-cepet nih baca, oh saya mau baca surat ini Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Coba ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo ikuti saya. Enggak, itu bagus itu pakai perasaan, itu pakai hati. Banyak sekali orang baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir, enggak ada rasanya, enggak ada apa? Enggak ada kesadarannya bahwa kalimat itu adalah kalimat yang agung yang ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran. Tidak menyadari bahwa kalimat ini memberikan energi positif bagi kita. Tidak diikuti dengan kesadaran bahwa dengan baca ta'awudz ini tersambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersambung hati kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak di antara kita yang membaca ta'awudz itu secepat kilat. Secepat kilat. Maka harus bagi kita semua, setiap melakukan ibadah itu harus ditanya, kenapa saya melakukan ini? Bu, kenapa baca Al-Quran, baca ta'awudz dulu? Ustadz saya baca ta'awudz, maka saya ikut. Ustazah saya baca ta'awudz, maka saya ikut. Dari kecil kalau baca Quran itu harus ta'awudz dulu, gitu ya? Betul ya? Tanpa pernah bertanya, mengapa saya harus membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran? Harus apa? Harus tahu. Oke, sekarang kita jawab, kenapa? Pertama, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang paling tahu nih manusia kalau baca Al-Quran pasti syaitan akan menggoda.
Ini manusia kalau baca Al-Quran, semua godaan syaitan akan datang kepada. Ini manusia kalau baca Al-Quran, kalau tidak saya tolong kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak akan mampu. Maka yang pertama, kenapa kita harus membaca ta'awudz? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ditulis, Bu. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat aja nulisnya, Bu. Cet. Yang kedua, Bu, kenapa sebelum baca Quran harus baca ta'awudz? Kenapa? Kenapa? Karena ingin berlindung. Itu dia jawabannya, Pak. Ini pembuktian tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lemah, Allah kuat. Kita lemah, Allah kuat. Bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid. Yang ketiga, kenapa kita baca Al-Quran harus dengan isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa yang bisa bantu? Kenapa, Bu? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Bu? Saya bantu ya. Ibu yang bantu saya atau saya yang bantu Ibu? Sama saling bantu lah, Ustaz. Untuk saat ini Ustaz yang bantu. Kenapa? Karena kita memiliki innahu aduwwum mudillum mubin. Sadar gak sih, Bu, kalau kita ini punya musuh? Sadar gak kalau kita ini punya musuh? Siapa musuh kita? Syaitan yang terkutuk. Dan bukan sebatas musuh, Bu. Kalau kita bermusuhan dengan sesama manusia, kita bisa apa? Berdamai. Bisa apa? Bisa damai. Kalau kita ada hal yang tidak tepat antara kita dengan saudara kita sehingga terjadi permusuhan, bisa didamaikan, bisa islah, bisa minta tolong. Kalau dengan syaitan nggak ada kata damai, itu ditulis. Dengan syaitan nggak ada kata damai. Kenapa kita harus baca isti'adzah? Karena kita memiliki musuh abadi. Masya Allah. Sekarang saya tanya, Bu, ada namanya jihadun nafs. Ada namanya apa? Jihadun nafs. Kata Rasulullah SAW, afdalul jihad. Ikuti. Jihadun nafs. Sebaik-baik peperangan, sebaik-baik jihad adalah jihad melawan diri sendiri. Adalah peperangan melawan diri sendiri. Masya Allah. Sekarang saya tanya, Bu, biar nggak ngantuk nih, kan nggak ada yang ngantuk. Berapa kali menang lawan syaitan, Bu? Ya ini kan, Pak Ustaz, berapa kali menang lawan syaitan? Yakin? Banyakan kita menang apa banyakan syaitan yang menang? Gak ada yang tahu. Padahal kata Allah jelas, kita itu punya syaitan yang nyata, peperangan yang nyata, tapi gak pernah direken, gak pernah direkap, gak pernah dihitung. Gak pernah apa? Gak pernah dihitung. Maka saya mengajak majelis taklim Ustazah, nanti dibuat Ustazah, dibuat tabelnya. Dibuat apa? Dibuat tabelnya. Peperangan apa yang paling sering terjadi antara kita dengan syaitan? Siap nggak? Siap nggak? Lihat, kaum muslimin lemah sekali di sini. Disibukkan dengan kehidupan dunia. Lupa dia dengan peperangan dirinya. Lihat, betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Betul nggak? Lihat aja bulan puasa ini. Tadi alhamdulillah ibu yang di sini berarti menang peperangan dengan dirinya.
Apa yang terjadi dengan diri? Ngaji nggak ya, ngaji nggak ya, ngaji nggak ya. Yang duduk di sini perang, yang duduk di sini masih juga dalam peperangan ini. Semangat nggak ya, semangat nggak ya, khusyuk nggak ya, dengerin nggak ya. Kayaknya ustadznya udah sering saya dengernya nih, udah sering saya dengernya. Peperangan. Coba dibuat listnya. Hari ini dibuat listnya. Jangan list belanjaan terus, Bu. Jangan list hutang terus. Jangan list cicilan terus. Ya. Ya, sekarang coba buat listnya. Ini kalau ada papan tulis enak sekali nih. Kita buat peperangan yang paling sering terjadi dengan kita. Apa tuh? Coba sebutkan satu. Apa? Capek. HP. Masya Allah. Scroll. Ya. Betul. Bukan beliau hanya membantu saya saja. Semuanya. Kemarin masih ingat nggak? Berapa jam minimal orang scroll handphone? Berapa jam? Nah, lupa ya Bu ya? Atau belum saya sampaikan di pertemuan pertama? Sudah kan? Sudah lupa. Lupa. Kalah kita sama syaitan, betul nggak? Makanya di-list Bu, di-list. Coba, di-list. Karena yang paling beruntung adalah orang yang menang jihad dengan dirinya sendiri. Ya Allah, berat banget rasanya ini. Gimana caranya untuk nggak membantah suami? Gimana caranya untuk nggak marahin anak? Gimana caranya untuk nggak ngambek sama tetangga? Gimana caranya untuk istiqomah baca Quran? Gimana caranya untuk istiqomah zakat infak? Gimana caranya untuk istiqomah dalam perjuangan? Gimana caranya istiqomah? Ini perang semua. Perang semua. Buat listnya. Hari ini kita menang. Hari ini saya mau ngaji. Pekan depan saya ada ngaji. Oke, buat listnya. Ngaji tanggal berapa? Kita lihat nih siapa yang menang. Saya atau siapa? Saya atau siapa? Dibuat list. Kalau kita menang, apresiasi. Apa apresiasi? Makan bakso misalnya. Nah, iya, kita perang tuh kasih apresiasi, betul nggak? Betul nggak? Ini nampak remeh-temeh, tapi ini penting sekali. Sedikit manusia yang merekap peperangannya dengan syaitan. Yang merekap peperangannya dengan syaitan. Tulis kan? Ini baru ditulis. Tulisannya apa? Buat rekapan setiap hari peperangan dengan musuh abadi. Tulis. Ya. Tulis. Itu yang penting ditulis. Tulis, Bu. Buat rekapan peperangan dengan musuh abadi. Nggak ada musuh abadi kita kecuali siapa? Syaitan. Suami kita musuh abadi. Ini musuh abadi saya kadang marah, besok enggak. Ada ini marah enggak. Anak musuh abadi. Orang-orang Zionis, Yahudi, Nasrani itu bukan musuh abadi, sudah memang beda levelnya. Sudah memang beda level. Kita ahli surga, dia ahli neraka. Kenapa dia nggak dikatakan musuh abadi? Karena dia tidak menggoda kita setiap saat. Tidak menggoda kita setiap saat. Tapi kalau syaitan, innahu, ikuti, aduwwun mudillun mubinun. Innahu, sesungguhnya dia syaitan, aduwwun, musuh, aduwwun, musuh, mudillun, yang menyesatkan, mubinun, yang nyata. Lihat ya, musuh nyata tapi nggak nyata. Coba ikut saya, musuh nyata tapi nggak nyata. Siapa dia? Nyata dia menggoda kita tuh, tapi tidak nyata dalam kasat mata penglihatan kita. Maka penting sekali isti'adzah ini. Penting sekali apa? Penting sekali isti'adzah ini. Tidak bisa diremehkan. Dia sesuatu yang agung. Dia sesuatu yang dahsyat.
Dia sesuatu yang harus dibaca dengan konsentrasi, dengan cinta, dengan kekhusyuan dan kesadaran. Dengan apa? Dengan kesadaran. Coba ikuti saya. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadirkan kesadaran. Hadirkan apa? Bahwa ini adalah perintah Allah, bahwa ini adalah ketauhidan, bahwa ini adalah bentuk kita melawan musuh abadi kita. Hadirkan cinta. Hadirkan apa? Cinta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, seperti itu. Bisa dipahami semua? Bisa dipahami semua? Masya Allah. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi tidak hanya ketika kita baca Al-Quran, ketika kita ngantuk dalam majlis, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sambil pegang-pegang sedikit apa? Telinganya, kepalanya. Boleh jadi dia mengikuti aliran darah kita. Syaitan menggoda kita mengikuti aliran darah kita. Jadi sekarang paham ya kenapa kita harus isti'adzah sebelum baca Quran. Paham ya? Paham nggak? Oke. Dari kapan pahamnya? Udah lama Ustadz, ini cuma ngulang-ngulang saja. Dari kapan pahamnya? Tadi. Ini senjata kita. Tahu nggak ini? Tadi yang tiga. Yang keempat adalah fadilah. Mengapa kita harus membaca isti'adzah? Ini bentuk doa kita kepada Allah. Bentuk apa? Doa kita, permohonan kita kepada Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Coba ikuti, ad-du'a silahul mu'min. Apa artinya? Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. HP, bisa nggak ngelepasin HP ini? Udah tahu caranya, triknya supaya bisa terlepas dari handphone ini, tahu? Ya tahu? Mau dikasih tahu? Mau dikasih tahu? Ada caranya. Dan ini dari sekian banyak penelitian, ini yang paling ampuh. Dari sekian banyak penelitian, ini yang paling ampuh. Gimana caranya? Ambil handphonenya, ikuti saya. Oke, Ustaz, ikuti saya, Ustaz. Ambil handphonenya, buka lokernya, masukkan loker. Ikuti, masukkan loker. Kunci. Ambil kuncinya, titip ke tetangga. Dicoba, Bu. Dari sekian banyak penelitian, ini yang paling ampuh. Ini yang paling ikuti saya, Ustaz. Dari sekian banyak ikuti penelitian, ini yang paling ampuh. Mau coba? Coba. Dicoba, Bu. Oh, Ustaz, saya stres ini dengan setan gepeng ini. Oh, pokoknya enak sekali scroll ini, lihat short dan lain sebagainya. Nikmat, gampang. Masukkan lemari, kunci lemarinya, kuncinya titipkan tetangga. Beres. Mungkin nggak? Nah, kan berarti belum mau. Memang mereka pengen. Berarti belum mau. Lihat, siapa nanti yang akan merugi di bulan suci Ramadan? Salah satunya adalah orang yang banyak men-scroll handphonenya tanpa faidah. Tanpa faidah. Sekarang sudah tahu mengapa harus isti'adzah.
Sudah tahu? Sudah tahu? Oke. Baik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dalam hadis qudsi. An Ibnu Abbas, ikuti. An Abdullah bin Abbas qal awwalu ma nazala Jibril ala Muhammadin qal ya Muhammad ista'idh qul asta'idhu bis-sami'il 'alim minasy syaitani ar-rajim. Dari Abdullah bin Abbas bahwasannya dia berkata, pertama kali yang Jibril bawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat ya Muhammad ista'id, wahai Muhammad mintalah perlindungan. Mintalah apa? Qul, katakan wahai Muhammad, asta'idu, aku berlindung, bis-sami'i, dengan nama yang maha mendengar, al-alimi, dengan yang maha mengetahui, mina, dari asy-syaitani, syaitan ar-rajim, yang terlaknat, yang terkutuk, yang terrajam. Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dipastikan jamaah sekalian, sesuatu, segala hal yang sifatnya negatif itu semua karena campur tangan syaitan. Karena apa? Karena campur tangan syaitan. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan, merendahkan kalimat yang agung ini. Ngantuk itu syaitan itu. Capek waktu ngaji syaitan itu. Nguap waktu ngaji syaitan itu. Apa? Syaitan. Kalau sudah seperti itu, katakan a'udzu billahi minasy syaitan ar-rajim. Ya? Baik. Selanjutnya, lafaz ta'awud, lafaz isti'adzah yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh salafus saleh. Lafaz meminta perlindungan yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para ulama. Ya, ternyata banyak lafaznya. Ternyata apa? Banyak lafaz. Yang kita tahu apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada lagi selain itu? A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ternyata ada banyak lafaz perlindungan yang dibaca oleh para ulama dan salafus saleh terdahulu ketika hendak membaca Al-Quran. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak tahu kita baca. Maka saya bilang sama Ustazah, bahas ta'awudz aja mungkin agak lama kita di sini. Nggak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa. Siap ya? Siap ya? Masya Allah. Ya Allah, yang khusyuk, yang fokus, yang semangat, mudah-mudahan diberikan husnul khotimah. Yang khusyuk, yang semangat, mudah-mudahan puasanya sampai maghrib. Yang khusyuk, yang semangat, mudah-mudahan diberikan menantu yang soleh solihah, cucu yang soleh solihah, insya Allah. Baik. Yang pertama, Imam Abi Amr Al-Basri, salah satu imam qiraat, Imam Asim Al-Kufi, dan Imam Ya'qub Al-Hadrami memilih menggunakan redaksinya, kalimatnya sebagai berikut: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biasa.
yang masyhur, yang terkenal, yang sampai kepada kita. Bu, coba sekali-sekali, Bu. Coba sekali-kali kita tuh mengikutkan rasa. Al-Quran itu selalu mengatakan begini, Bu. Afala ta'qilun. Al-Quran itu adalah pengetahuan. Apakah kalian tidak berpikir? Afala tatafakkarun. Coba difikirkan kebesaran Allah ini. Coba difikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak memikirkan, Bu? Pernah nggak memikirkan silsilah bacaan ta'awudz kita? Saya tanya, Bu, pertama kali bisa baca ta'awudz dari siapa? Satu orang mungkin? Angkat tangan, nggak apa-apa. Dari orang tua. Baik. Betapa dahsyat perjuangan orang tua ya, Bu ya. Sekarang saya tanya, orang tuanya Ibu dapat ta'awudz itu dari mana? Dari siapa? Dari ibunya juga. Masya Allah. Dari gurunya ibu itu. Gurunya ibu itu dari mana dapatnya? Nah, dari ulama, dari. Maksud saya, coba ditelaah. Coba difikirkan. Ya Allah, ternyata saya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membaca ta'awudz dari Allah ke Jibril, Jibril ke Rasulullah, sahabat, tabi'in, salafus saleh, ulama sampai ke ustaz. Ulama sampai ke ustaz. Ulama sampai ke kita. Sekarang saya tanya, tahu nggak bagaimana perjuangannya belajar ta'awudznya beliau-beliau itu? Tahu nggak perjuangannya bagaimana beliau-beliau mempertahankan kalimat ta'awudznya itu walaupun dalam keadaan lelah, walaupun dalam keadaan capek, walaupun dalam keadaan kelaparan sempit. Tapi sampai juga kalimat ta'awudz itu kepada kita. Kita sekarang enak aja tuh baca, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal perjuangannya dahsyat di belakang kita. Betul apa tidak? Betul apa benar? Yang sampai kepada kita, lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu apa artinya? Aku berlindung billahi minasyaitani ar-rajim. Ini yang sampai ke kita, betul? Kasih tahu temannya itu, angkat tangannya. Angkat tangannya, letakkan tangannya di sebelah kanan saudarinya. So. Wahai saudariku, apa kabar? Sehat ya? Masih semangat nggak? Sahur nggak tadi? Lihat saudaraku. Ikuti, hai lihat saudaraku. Beruntung sekali kita sampai ke lisan kita kalimat ta'awudz yang indah, yang kuat, yang kokoh untuk kita. Masya Allah. Sahur nggak tadi, Bu? Sahur ya, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Redaksi ini bagi mereka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka memintalah pertolongan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yang kedua, Imam Nafi', Imam Ja'far, Imam Abu Amr Asy-Syami, Imam Ali Al-Kisai, Imam Khalaf memilih menggunakan redaksi sebagai berikut. Ya. Jadi boleh juga kita membaca ta'awudz dengan bacaan seperti ini, lihat. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Innallaha huwas sami'ul 'alim.
A'udzu, aku berlindung kepada Allah, billahi kepada Allah, minasyaitani, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa dia Allah, as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Boleh kita baca. Ustazah, saya mau store. Ustaz, simakkan saya. Nak, simakkan saya. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas sami'ul alim. Boleh? Boleh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Boleh? Itu yang kedua. Ada dalilnya? Ada. Mereka memilih menggunakan redaksi ini karena menggabungkan dua ayat dalam dua surat yang berbeda, yaitu surat Al-A'raf, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan dalam surat Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Digabungkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah. Kemudian digabungkan dengan apa? Nama dan sifatnya Allah. Yang satu innallaha atau innahu, yang satu innallaha huwa. Nah, digabungkan. Siapa yang berpendapat seperti ini? Imam Nafi', Imam Ja'far, Imam Abi Amr, ya, Al-Imam Kisai. Ini mereka imam-imam qiraat semua nih, Ustaz. Imam-imam apa? Imam-imam qiraat yang memang paling paham beliau-beliau ini dengan lafaznya Al-Quran. Bu, lihat saya. Kemarin kita sudah sampaikan. Kalau mau memahami Al-Quran, itu dua ilmunya. Yang pertama, lafaznya. Yang kedua, maknanya. Yang pertama apa? Lafaznya. Yang kedua, maknanya. Ini Quran nih. Coba ikuti saya semua. Ini Quran. Coba ikuti yang ngantuk, ikuti. Ini Quran. Kalau mau memahaminya, dua cabang keilmuan. Yang pertama mempelajari lafaznya, yang kedua mempelajari maknanya. Lafaznya dengan tahsin, tajwid, ilmu qiraat, nahwu dan shorof. Ikuti. Lafaznya dengan tahsin, tajwid, nahwu, shorof, ilmu qiraat. Maknanya dengan bahasa Arab, tafsir, fikih, hadis, sirah, mustalah hadis dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siapa beliau-beliau tadi yang berpendapat ini? Beliau-beliau memiliki kemampuan ilmu di dua keilmuan ini. Di dua apa? Keilmuan. Dan beliau-beliau ini termasuk salafus salih yang menyebarkan ilmu qiraat. Kalau kita di Indonesia membaca apa? Maliki yaumiddin. Kalau kita ke Maroko nggak ada tuh baca Al-Fatihah Maliki yaumiddin. Mereka baca apa? Maliki yaumiddin. Bisa dipahami? Wah, ini ngaco nih Ustaz Ulil nih. Gimana nih Ustaz? Sesat ini Ustaz. Kalau kita ke Maroko sana, ke Afghanistan, mereka baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, gimana Ustaz? Sesat nih, berubah maknanya Ustaz. Ya, ada ilmunya, namanya ilmu qiraat. Yang paling masyhur kalau kita tahu apa? Wadduha wal laili idza saja. Apa lagi? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa ladzakiratu khairul laka minan ula. Boleh baca kayak gini Ustaz? Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Hafal 30 juz. Tahsin tahfiznya belajar dulu sama ustazah.
Lolos dan lulus jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 sampai jilid 6. Semua metode. Hafal Matan Jazari, hafal Tuhfatul Atfal, hafal apa? Asy-Syatibi, bahasa Arabnya bagus, tafsirnya bisa. Siap? Kalau belum siap, belajar dulu Imam Hafiz sama Ustazah. Siap semua? Beliau-beliau yang berpendapat seperti itu. Jadi boleh kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Yuk coba kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Boleh seperti itu? Boleh seperti itu? Boleh. Oh, selanjutnya lafaznya ta'awil. Ketiga, Imam Ibnu Katsir memilih menggunakan redaksi sebagai berikut. A'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung billahi kepada Allah Al-Azimi yang maha agung, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Tambahan kata Al-Azim sifat dari lafaz Jalla Jalaluhu, sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Haqqah ayat 33, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir juga menggabungkan dua ayat, yaitu surat An-Nahl 98 dan Al-Haqqah 33. Imam Al-Hadzali menambahkan satu riwayat dari Jalul Al-Zinabi, yaitu a'udzu billahil azim innallaha huwas samiul alim. Coba kita baca yuk. Sebelumnya pernah nggak baca seperti ini? Sebelumnya pernah nggak baca seperti ini? Ustadz yang lama yang ada nggak lolos sama ustazah, apalagi yang baru. Ustaz. Inilah nikmatnya apa? Nikmatnya Al-Quran itu semakin dibedah, Masya Allah, semakin kagum kita. Yuk kita baca yuk. A'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim. Coba pejamkan mata, hafal nggak? 1, 2, 3. Masya Allah. Nggak usah dihafal bu, yang penting pernah baca kayak gitu aja udah. Itu ya. Masya Allah. Karena wa ma lam yasha'lam yakun. Banyak sekali ilmu Al-Quran yang harus kita bedah. Ini pentelaahan, pembelajaran, penelitian yang dilakukan oleh para ulama. Lafaz selanjutnya kita lihat di sini ya. A'udzu billahil azim innallaha huwas samiul alim. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahil azim innallaha huwas samiul alim. Ustaz, nanti saya kalau baca kayak gini disalah-salahkan Ustaz. Nanti saya kalau baca kayak gini dibid'ah-bid'ahkan. Enggak, ada dalilnya semua. Ada kan? Dalilnya semua. Ulama yang bilang, bukan ulil absar. Bukan siapa? Bukan ulil absar. Ulama yang bilang. Aku berlindung kepada Allah. Ikuti. Yang maha agung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayo.
Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Sesungguhnya Allah dia maha mendengar, maha mengetahui. Ayo. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Sesungguhnya Allah dia maha mendengar, maha mengetahui. Wah, kalau lagi baca ta'awudz dirasakan, dihayati seperti itu, Masya Allah. Ya, Masya Allah, itu baru 3. Yang pertama tadi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua? Masya Allah. Yang ketiga? A'udzubillahil azim minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahil azim innallaha huwas sami'ul alim. Yang keempat, ada nggak yang keempat? Yang keempat, Imam Hamzah menggunakan redaksi sebagai berikut pada kalimat ta'awudznya. Ya, lihat ya. Asta'izu billahil azim minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul alim. 1, 2, 3. Asta'izu billahil azim minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul alim. Panjangan Ustaz, gitu ya? Baik. Ini Ustazah nanti diingatkan kepada yang tahsin, salah satu bab penting. Salah satu bab penting dalam tahsin adalah bab pernafasan. Bab apa? Bab pernafasan atau bab at-tanaffus. Ini penting sekali, khususnya bagi siapa? Bagi kita nih a'jami, Pak, orang-orang selain Arab yang harus berhenti sesuai dengan waqaf dan tandanya. Kalau enggak takut salah maknanya. Salah apa? Padahal Al-Quran ada yang pendek ayatnya, ada yang panjang, ada yang sedang. Ada yang sedang. Maka latihan tanafus penting sekali. Baik, keempat, Imam Hamzah. Pada kalimat isti'azahnya, Imam Hamzah menggunakan sesuai dengan versi lafaz yang tertera dalam 4 surat di atas yang menjadi sumber utama panggilan redaksi ta'awudz, yaitu Al-A'raf 200, An-Nahl 98, Fussilat 36, Ghafir 56. Menurut Imam Al-Hadzali, Imam Hamzah memiliki 3 redaksi, yaitu istana'tu billahi, asta'idzu billahi, nasta'idzu billahi, sesuai dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi Imam Hamzah membacanya seperti ini, Bu. Ista'antu billahil azim minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul alim. Ista'antu. Coba ikuti, ista'antu. 1, 2, 3. Ista'antu billahil azim minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul alim. Sekarang asta'idzu billah. 1, 2, 3. Billahil azim minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul alim. Sekarang nasta'idzu billah. Nasta'idzu billahil azim minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul alim. Ista'antu, aku memohon pertolongan,
Kalau asta'idu, aku meminta perlindungan. Nah, karena kita ini belajarnya bahasa Quran ya Ustaz. Lughatul Quran mulai dari ta'awudnya. Mulai dari apa? Ta'awudnya. Mulai dari ta'awudnya. Ista'antu billah. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau ista'adha yasta'idu asta'idu, aku meminta perlindungan. Itu sebenarnya secara bahasanya asta'id. Kalau nasta'id, kami memohon perlindungan. Kelihatan ya? Kelihatan? Ista'antu. Ya. Ista'antu billahi, asta'idu billahi, nasta'idu billahi. Penting sekali isti'anah. Apa? Penting sekali ya? Sangat penting sekali. Karena ini menentukan sefasih apapun kita, sebagus apapun bacaan kita, kalau kita tidak mulai dari kesempurnaan isti'adzah ini, itu semua sia-sia. Itu semua apa? Sia-sia. Kalau yang bacaannya masih terbata-bata, nggak minta perlindungan kepada Allah, apa yang terjadi? Cepat letihnya, cepat bosannya, cepat apa lagi? Cepat apa lagi? Cepat ngantuknya, katanya. Betul itu. Cepat apa lagi? Cepat malasnya. Kalau dia bacaannya sudah bagus, nggak minta perlindungan kepada Allah, apa yang terjadi? Bergeser niatnya, ingin dikatakan qari'ah, ingin dikatakan fasih, ingin dikatakan indah, ingin dikatakan apa? Betul? Penting sekali. Penting sekali. Baik, itu yang keberapa? Ini masih isti'adzah nih, masih apa? Masih isti'adzah. Masih semangat ya? Masih semangat ya? Baik. Mau dibuktikan semangatnya? Oke, insya Allah masih semangat. Nah, kita lihat Imam Ad-Dabba dalam bukunya Al-I'dad fi Usul Qira'at mengutip keterangan Imam Abi Amr Ad-Dani menjelaskan bahwa ada beberapa tambahan ragam redaksi isti'adzah selain yang disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut. Masya Allah, banyak sekali. Apa? Banyak sekali. Yuk kita baca sekaligus kita fahami artinya. Siap ya? Ikuti saya. A'udzu billahil qadiri minasy syaithanir fajir. Ayo. A'udzu billahil qadiri minasy syaithanil fajir. Apa artinya? A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah Al-Qadiri yang maha mampu, minasyaitani dari syaitan, al-fajir. Apa al-fajir? Al-fajir. Apa al-fajir? Yang menyukai keburukan. Fujur. Yang menyukai apa? Keburukan. Yang menyukai apa? Keburukan. Ini kata siapa? Kata Imam Abi Amr Ad-Dani. Ya. Selanjutnya yang kedua, lafaz yang kedua, a'udzu billahil qawiyyi minasy syaithanil ghawi. Ayo. A'udzu billahil
Asing ya? Apa? Asing sekali. Coba ulangi. A'udzu billahil qawiyyi minasy syaithanil ghawi. Ayo. A'udzu billahil qawiyyi minasy syaithanil ghawi. Apa al-ghawi? Al-ghawi artinya apa? A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah al-qawi yang maha kuat, minasyaitani, dari syaitan, al-ghawi yang lalai. Apa? Yang lalai. Tahu lahu wa la'ib? Lahu wa la'ibun. Penduduk dunia itu akan diliputi dengan lahu wa la'ib, senda gurau penuh dengan kelalaian dan permainan saja. Al-ghawi, lahu wa la'ib, asal katanya sama. Oke, yang ketiga, nanti kita coba satu-satu ya. Ini 5 orang baca yang pertama, 5 orang baca yang kedua, 5 orang baca yang ketiga, 5 orang. Yang ngantuk duluan. Yang ngantuk apa? Yang ngantuk duluan. Yang ketiga, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Panjang? Oke. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim. Ayo. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan wajahnya yang mulia, wa sultanil qadim, dan kerajaannya yang abadi, minasy syaithanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Yang keempat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir al-khabithil muhbisi warrijsin najsi. Ayo. Al-khabithil muhbisi warrijsin najsi. Enggak kelihatan? Oke, enggak kelihatan apa susah bacanya? Al-khabithil muhbisi. Ayo. Warrijsin najsi. Ini sifat-sifatnya siapa nih? Syaitan. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dari godaan syaitan yang terkutuk, yang kotor, yang suka dengan hal-hal yang kotor, warrijsi yang terlaknat, an-najsi yang najis. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah. Syaitan sukanya yang najis-najis, sukanya yang buruk-buruk. Sukanya yang apa? Yang buruk-buruk. Oke, yang kelima. Ini yang seperti biasa ya. Yang kelima menurut Abu Amr Ad-Dani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo.
Innallaha huwas sami'ul alim. Ayo. Oke, itu tadi kita belajar ya. Yang keenam, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Innallaha huwas samii'ul 'aliim. Masya Allah. Ini baru ta'awudnya saja. Baru apa? Ta'awudnya saja. Lihat slide-nya. Ini harusnya sudah mau Al-Fatihah. Tapi saya pikir lagi, kayaknya nggak bisa langsung Al-Fatihah. Basmalah dulu. Saat basmalah kan masuk di dalamnya, tapi kita bahas lebih banyak lagi di basmalah. Siap ya? Siap insya Allah? Baik. Siapa yang nyuruh baca ta'awudz sebelum baca Quran? Apa kata Allah? Apa kata Allah? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Ya, Masya Allah, luar biasa. Mengapa kita harus baca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran? Masih ingat? Yang pertama apa? Perintah Allah. Jadi ketika kita membaca ta'awudz itu disadari betul-betul. Disadari betul-betul. Ini memang perintah Allah. Ini apa? Perintah Allah. Kan kita baca Al-Quran ingin mendapatkan pahala, betul? Ingin mendapatkan keutamaannya, betul? Lihat, setiap ibadah yang Allah perintahkan ada tata caranya. Maka para ulama mengatakan mudah sekali mau melihat diterima dan tidak diterimanya amal ibadah itu. Mudah sekali. Apa caranya? Lihat saja, sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya apa enggak? Sudah sesuai apa enggak? Kalau sudah sesuai, maka kita harus yakin bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya serahkan kepada Allah. Selebihnya apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali melihat diterima dan tidaknya. Bagaimana? Lihat saja setelah dia melakukan ritual yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, pasti ada kegiatan ibadah yang berkesinambungan setelah. Sama dengan Ramadan. Lihat nanti habis Ramadan, Bu. Lihat nanti habis Ramadan, Pak. Habis Ramadan masih semangat nggak tilawahnya? Kalau nggak semangat, nggak diterima. Apa? Nggak diterima. Ketika Ramadan semangat nggak infaknya? Semangat. Setelah Ramadan, kalau semangat diterima itu. Sama dengan hari kiamat. Hari kiamat itu kan nggak ada yang tahu, betul nggak? Hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda terjadinya. Sama dengan ibadah kita, nggak ada yang tahu diterima dan tidaknya amalan kita. Tapi Allah memberikan tanda-tanda. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah, dirasakan. Hadirkan betul kesadaran bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk asar. 3 menit lagi. Berapa? Jam 15:12. Baik. 15:12, 4 menit lagi ya. Baik. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
dan mudah-mudahan memberikan ilmu yang baru, sehingga dengan ilmu yang baru itu kita semakin bersemangat ya, dalam ibadah kita, dalam baca Al-Quran kita, dalam interaksi kita dengan Al-Quran ya. Dan saya menyarankan untuk diri saya pribadi, mengingatkan untuk diri saya pribadi dan sahabat-sahabat Quran, para pejuang Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam segala hal ya, pastikan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dalam segala hal pautkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pautkan setiap amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dicatat juga adalah dalam semua ritual ibadah kita hadirkan kesadaran. Hadirkan apa? Kesadaran. Hadirkan rasa cinta. Hadirkan apa? Rasa cinta. Kata para guru-guru kita apa? Ya, sebelum kita tutup ya, berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan ritual ibadah kita. Ramadan sering dikatakan bahwa kalau usia kita 50 tahun, 50 kali kita menjumpai Ramadan, betul ya? Betul? Kalau usia kita 60 tahun, maka 60 kali kita menjumpai Ramadan. Sebanyak itu umur yang Allah berikan kepada kita, maka sebanyak itu Ramadan menjumpai kita, betul? Betul ya? Dipotong dengan masa sebelum akil baligh kita. Mana di antara Ramadan itu yang baik? Mana di antara Ramadan itu yang kita khusyuk? Mana di antara Ramadan itu yang kita betul-betul sadar? Mana di antara Ramadan itu yang kita betul-betul tertib? Mana di antara Ramadan itu yang betul-betul kita nikmat dengannya? Ya. Jangan-jangan kita nggak baca ta'awudz. Jangan-jangan kita tidak membaca isti'adzah. Jangan-jangan kita tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah kita pastikan dengan cinta. Bukan sebatas target. Setiap tilawah kita pastikan dengan hati. Bukan sebatas khatam saja. Tarawih kita itu adalah media untuk istirahat kita dari hiruk-pikuk dunia. Bukan beban setelah sholat isya di malam hari. Sahur kita itu tempat keberkahan. Bukan hanya untuk sebatas supaya kita kuat menahan lapar dan haus. Sedekah kita, infak kita, zakat kita ya, berikan yang terbaik, bukan hanya sekedar terlihat baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan terbaik untuk kita semua, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih khusyuk, lebih nikmat, lebih sempurna ya, lebih kuat cintanya, lebih kuat kesadarannya insyaallah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. اللهم اجعلنا من حامل القرآن. اللهم اجعلنا من صاحب القرآن. اللهم اجعلنا من حفاظ القرآن. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بارك هذا الشهر شهر رمضان بالقرآن
بالقرآن. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.